Mau kemana mas? Tadi bener pakai sarung, pakai jas, mau sholat? Ya enggak lah, sholatnya nanti. Ini mau buat tugas video. Oh alah, oke. Hai teman-teman semua. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit cerita. Oh iya, belum perkenalan. Nama saya Fernanda Ardiansa Putra dari jurusan Sosiologi Universitas Negeri Malang. Atau apa ya? Menjelaskan juga tentang kurikulum berbasis budaya yang sudah saya pelajari, yang saya dapatkan dari dosen, yang saya dapatkan dari teman juga, atau artikel jurnal lainnya di internet. Ini sambil ngabuburit bikin video, sekalian share ilmu tentang kurikulum dan budaya ya. Dan jika ada salah kata atau salah arti atau kurang paham, mohon maaf, saya juga akan belajar lebih lagi. Oke, langsung saja. Ya, langsung saja. Sambil nunggu buka puasa, kita bahas dulu aja tentang kurikulum. Kita pastinya pernah mendapatkan pembelajaran dengan berbasis kurikulum pastinya. Yang saya pernah alami di SD dan SMP itu saya mendapatkan kurikulum KTSP atau kurikulum standar KTSP, kurikulum tingkat standar pendidikan. Dan di saat SMA atau SMK itu sudah menjadi diganti menjadi kurikulum K13. Kurikulum sendiri juga di dalamnya ada beberapa istilahnya, supaya lancar lah. Seperti di sini kurikulum itu harus ada strategi belajar pertama, yang kedua model belajar, ketiga metode belajar, keempat desain pembelajaran, dan kelima materi pembelajaran. Dan itu semua terkait ya satu sama lain, supaya kurikulum sendiri itu berjalan dengan lancar. Dan prinsip kurikulum juga ada beberapa hal. Harus relevan, terutamanya fleksibel, kontinuitas atau berkelanjutan, praktis atau efisien, dan tentunya efektif. Dan ini saya sedikit baca Undang-Undang Republik Indonesia tentang sistem pendidikan nasional, terutama di Indonesia ya. Saya bacakan sedikit aja, nanti kalian bisa lihat lain-lainnya. Seperti biasa, linknya ada di deskripsi. Langsung saja ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini bahas tentang kurikulum, ada di pasal bab 10 tentang kurikulum, pasal 36. Yang pertama, pembangunan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah dan peserta didik. Kurikulum sendiri selanjutnya disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus memperhatikan antara lain meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, kerangka potensi daerah dan lingkungan. Itu bab 10 tentang kurikulum ya yang membahas. Dan selanjutnya di pasal 37
kurikulum ini apa ya, apa saja sih yang dimasukkan ke dalam tingkat SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, universitas. Di sini juga dijelaskan seperti ini, saya bacakan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Ini pendidikan dasar dan menengah seperti SD, SMP, SMA ya. Itu harus memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Di sini seperti sebelumnya, kurikulum berbasis budaya, dan kurikulum untuk SD, SMP, dan SMA itu masih diterapkan ya, masih diterangkan atau dikasih oleh guru. Tetapi kita lihat berikutnya, kurikulum pendidikan tingkat wajib seperti perguruan tinggi, universitas, instansi lainnya ya. Di sini hanya pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Pertanyaannya, apakah budaya tidak diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kurikulum? Tentunya tidak ya. Kita sendiri yang harus mengimplementasikan atau menerapkan kebudayaan itu di kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar, tapi juga kita harus menerapkan budaya. Ya contohnya gotong royong. Gotong royong itu juga masih termasuk kebudayaan kita. Terus contoh lainnya, jika di SD itu ada budaya atau melestarikan lagu daerah masing-masing, terus tarian masing-masing, atau kesenian di daerah masing-masing. Yaitu mungkin tentang pembahasan tentang kurikulum dan sedikit budaya. Nanti kita lanjutkan habis ini ya, habis berbuka puasa, dan kita akan ngobrol-ngobrol sama adik saya nanti. Coba gimana, apa saja yang dipelajari atau dulu pernah mendapatkan kurikulum apa. Oke, nanti malam kita lanjutkan diskusinya. Oke, tadi kita udah membahas kurikulum ya saat ngabuburit, dan kali ini kita lanjut, kita bahas tentang budaya. Ini juga udah malam, daripada kita sendirian, maksudnya saya sendirian, kita panggil aja adik saya untuk ngobrol apa itu budaya dan apa saja yang sudah diterapkan. Oke, kalau gitu kita panggilkan. Adik, sini duduk. Mas mau tanya sebentar, kamu kelas berapa? Masa sama adik sendiri nggak tahu kelasnya? Ya kayak gitu ya, biar enak aja ngobrolnya. Oke, kelas 5 mas aku. Kelas 5 aja udah besar ini, apalagi depannya. Oke, fokus. Mas mau tanya sebentar, sekarang kamu kelas 5, terus di sekolah udah pakai kurikulum apa? Kurikulum K13 mas. Terus mas mau tanya, kamu tahu apa itu budaya? Ya, budaya itu kebiasaan yang dilakukan terus menerus sampai sekarang. Yaitu contohnya ya seperti nunduk di depan nunduk pas jalan di depan orang tua. Ada lagi ya, apalagi ya, mungkin itu wajar sih.
Oke, itu tadi penjelasan dari adik saya mengenai apa yang sudah diserap di sekolah tentang kurikulum yang berbasis budaya. Kalau gitu tak balik lagi ya ke dalam. Ya, silakan. Ya, itu saja perbincangan sedikit antara saya dengan adik saya mengenai kurikulum berbasis budaya. Dan kita tadi udah bahas kurikulum itu apa, budaya seperti apa, dan penerapannya di kurikulum itu sendiri. Ya, mungkin itu video kali ini tentang kurikulum berbasis budaya. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang pas. Dan pastinya kita juga akan terus belajar mengenai kebudayaan, mengenai kurikulum yang ada di Indonesia ini. Sekian, saya Fernando Ardiansyah Putra. Terima kasih. Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa nge-like, nge-komen, nge-share, dan nge-subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.